Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Trivena Rehwal Alfasan dengan NIM F24012310881 dari kelas P3 dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil implementasi saya dalam upaya 5S. Namun sebelum saya mempresentasikan tentang implementasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu 5S. 5S merupakan istilah Jepang dengan kepanjangan Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu, dan juga Shitsuke. Seiri merupakan sword dalam bahasa Inggris atau berarti menghilangkan atau menyingkirkan segala sesuatu yang tidak esensial dari tempat kerja, sehingga dapat lebih digunakan secara efektif. Lalu selanjutnya untuk shine, oh mohon maaf, sebelum shine ada Seiton atau yang berarti set in order, di mana dalam proses ini kita disarankan untuk memindahkan barang-barang yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan secara efektif. Selanjutnya ada SISO atau shine yang berarti membersihkan tempat bekerja sehingga em, free of contaminants dan juga foreign materials. Selanjutnya ada Seiketsu yang berupa standardize atau dalam hal ini pembuatan standar dan dalam penugasan ini pembuatan SOP sehingga em, dapat menjaga lingkungan bekerja itu terus-menerus rapi dan juga bersih. Selanjutnya ada Shitsuke yang berarti sustain atau upaya penjagaan agar em, ke-5S ini dapat dilakukan secara konsisten dan terus-menerus sehingga dapat berlaku sebagai komitmen juga bagi pekerja. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tugas 5S saya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Berikut merupakan datasheet yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih 4 sampai 5 minggu untuk kegiatan ini. Yang pertama, dimulai dari week zero atau minggu ke-0, dimulai pada tanggal 30 Januari 2026 lalu, di mana pada bagian ini kami diminta untuk memposisikan atau mengidentifikasi mana saja barang di lingkungan kerja kami yang termasuk ke dalam red tag atau menandai barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Ini merupakan kondisi eh, ruang kerja saya atau meja belajar, di mana terlihat banyak sekali barang yang ditumpuk dan juga banyak barang-barang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Di sini juga ada tabel yang dapat diisi dengan apa saja barang-barang yang tadinya ada di em, meja kerja saya. Ada berbagai barang seperti skincare, lalu ada juga nail polish, ada juga barang-barang lama seperti lotion yang sudah lama tidak saya pakai, lalu ada parfum, ada rak skincare juga, lalu ada barang-barang lain yang terkait dengan kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan belajar seperti file-file lama maupun juga buku dan juga sertifikat. Banyak sekali barang-barang yang saya letakkan di tempat yang sebenarnya saya gunakan untuk bekerja, tetapi banyak barang-barang yang sebenarnya non-esensial setelah dimasukkan ke tabel ini dan diidentifikasi. Di sini juga kami mengidentifikasi berapa kali kami mengakses barang-barang tersebut, seperti ada yang tidak pernah diakses sama sekali, ada juga yang diakses setiap hari, atau ada yang penggunaannya hanya 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya kami juga mendata kira-kira apa saja pekerjaan atau kegiatan yang kami lakukan di meja belajar dan berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Seperti belajar, saya letakkan di 3.600 detik atau 1 jam. Dan juga em, kegiatan-kegiatan ini kami klasifikasikan juga sebagai kegiatan yang esensial atau tidak esensial. Dapat dilihat di sini ada beberapa kegiatan yang termasuk esensial seperti kegiatan yang saya lakukan setiap hari seperti makan dan minum atau mengaplikasikan produk perawatan wajah, dan juga ada yang tidak esensial seperti melakukan hobi ataupun membereskan meja belajar karena mengapa tidak esensial di sini? Karena saat itu belum terlalu saya terapkan. Selanjutnya,
setelah mengidentifikasi mana barang yang tidak terlalu esensial atau tidak terlalu dibutuhkan, pada minggu pertama kami mulai memindahkan barang-barang tersebut kepada retek area. Retek area tadi sudah diidentifikasi juga, sudah disisihkan di minggu sebelumnya di bagian sini. Lalu setelah memindahkannya ke retek area, em, di sini juga saya mulai melakukan implementasi kepada file-file yang ada di device saya atau di gawai saya. Selanjutnya, kami kembali mengidentifikasi apakah barang-barang tersebut masih esensial ataupun tidak, dan berapa kali kami mengaksesnya dalam 1 minggu. Seperti ini ada yang dipindahkan juga kepada tabel 2, yaitu barang-barang yang dipindahkan ke retek area. Di sini cukup banyak barang yang saya pindahkan, dan ini merupakan barang-barang non-esensial yang tidak saya gunakan dalam 1 minggu, atau penggunaannya biasanya hanya 1 sampai 2 kali. Selanjutnya di sini juga kembali dilakukan identifikasi berapa lama kami melakukan aktivitas di dalam meja belajar. Di sini ada juga aktivitas baru yang saya tambahkan, yaitu mencari untuk file di dalam gawai atau di dalam laptop. Setelah melakukan kegiatan di minggu pertama ini, saya merasakan bahwa terlihat bahwa ternyata ruang di meja belajar saya lebih luas jika barang-barang yang tidak diperlukan ini disingkirkan kepada retek area. Meskipun belum diletakkan ke tempat-tempat yang seharusnya atau dibersihkan secara lebih lanjut, tapi dapat terlihat ternyata banyak sekali barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan sebenarnya selama ini menghambat pekerjaan saya atau membuat em, ruang kerja saya terlihat berantakan. Dalam sini juga sudah saya tuliskan tentang refleksinya. Selanjutnya berlalu ke minggu selanjutnya, di mana barang-barang yang tadi sudah saya tempatkan ke retak area mulai ditempatkan di tempat lain yang sudah saya siapkan atau disingkirkan seperti dibuang. Dan di minggu ini, selain ada list barangnya juga, kami juga menuliskan apa saja eh, yang kami lakukan terhadap barang-barang yang sudah dipindahkan ke retak area. Seperti ini, saya menuliskan untuk nail polish, saya pindahkan ke trash can karena sudah tidak saya butuhkan dan ternyata sudah expired, jadi dibuang. Lalu ada juga beberapa hal yang dibuang juga, seperti lotion yang sudah lama tidak saya pakai, atau file-file kertas-kertas yang sudah tidak digunakan juga. Lalu ada juga beberapa hal yang tidak dibuang, tetapi dipindahkan ke tempat lain yang lebih jarang dijangkau. Seperti ini, em, file-file lama, lalu juga ada sertifikat-sertifikat yang hanya tadinya saya taruh untuk dipajang. Lalu ada juga kalau untuk di device, saya merapikannya em, dengan memasukkan ke folder baru atau ke folder-folder yang sudah ada. Melalui penerapan di minggu kedua ini, saya merasa meja belajar saya jauh lebih luas dan banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih efektif dan juga tidak menghalangi cara kerja, sehingga lebih nyaman juga untuk bekerja di meja belajar tersebut, dan em, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu menjadi lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena seperti di sini saya tulis untuk belajar yang tadinya 3.600 detik sekarang menjadi 5.400 detik. Kenapa menjadi lebih panjang? Karena lebih nyaman untuk dikerjakan sehingga bisa dilakukan secara lebih lama dan melakukan lebih banyak kegiatan juga. Namun hal yang berbeda untuk menyimpan file atau untuk mencari file, durasinya menjadi lebih cepat karena menjadi lebih mudah. Di sini juga sudah saya tuliskan seperti di minggu sebelumnya sudah dituliskan mengenai refleksinya. Selanjutnya di minggu ketiga, em, saya melakukan kembali untuk penulisan SOP atau standar-standar dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Pada minggu ini sudah tidak lagi fokus terhadap barangnya, tetapi terhadap bagaimana saya melakukan hal-hal di meja belajar. Seperti di sini untuk belajar, saya menuliskan bahwa harus menyiapkan bahan belajar terlebih dahulu, lalu memastikan area belajarnya bersih, lalu em, mengeset define specific learning goals, apa yang ingin saya capai setelah belajar tersebut. Selanjutnya fokus pada apa yang sudah saya
spesifikan tersebut dan mengambil istirahat jika diperlukan, dan di akhir sesi harus mendapatkan kesimpulan untuk sesi pembelajaran tersebut. Dan SOP ini diterapkan dan dituliskan untuk setiap kegiatan, khususnya untuk bagian makeup dan juga mengapply skincare. Saya menuliskan untuk menaruh barang-barang yang tadinya dipakai kepada tempatnya semula, sehingga itu akan menjamin kebersihan em, ruang kerja, agar tidak perlu merapikan terlalu banyak, tetapi kegiatan dapat dilakukan juga secara efektif. Setelah seminggu berusaha untuk membuat SOP dan juga menerapkannya secara lebih maksimal, ini adalah minggu terakhir di week 4, melihat bagaimana perkembangan meja belajar saya dari yang tadinya sangat banyak barang, sekarang sudah lebih luang dan juga lebih tertata karena adanya implementasi dari 5S. Sehingga apa saja yang saya rasakan dari 5S ini, em, 5S program 5S ini sangat berdampak baik bagi ruang kerja atau bagi keefektivitasan pekerjaan, sehingga bisa lebih bersih, lebih rapi, lebih efektif, dan juga dapat berjalan secara konsisten. Namun, beberapa tantangan yang saya tuliskan di sini juga, yang saya rasakan adalah yang paling sulit adalah untuk menjaga agar tetap konsisten mempertahankan ruang kerja itu tetap rapi. Apalagi di saat memiliki banyak tugas lain yang ditambahkan selain daripada aktivitas yang sudah dituliskan di sini, atau jika ada waktu di mana saya pulang larut malam sehingga tidak sempat untuk merapikannya kembali, sehingga hal-hal tersebut harus lebih dikesampingkan dan lebih mengingat kembali tujuan dari 5S, sehingga kedepannya bisa lebih disiplin dan juga lebih konsisten dalam menerapkan program 5S ini. Saya akan stop share terlebih dahulu. Demikian presentasi 5S yang dapat saya sampaikan. Secara keseluruhan, 5S ini sangat berdampak baik dan harapannya jika dilakukan secara terus-menerus, bisa terus meningkatkan efektivitas kerja dan juga tidak hanya diterapkan pada meja belajar saja, tetapi juga dalam kegiatan lain atau pekerjaan lain di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.